Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Beken Sihaan, NIM saya 5203122010. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Sistem Engine, Sistem Pemindah Daya, dan Sistem Hidrolik Ekskavator. Sistem Engine Ekskavator. Sebagian besar produk pada alat berat biasanya menggunakan engine 4 diesel, 4 diesel K, di mana diesel power digunakan karena dapat menghasilkan tenaga yang cukup besar, dan sekarang ini untuk mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan yang berbeda. Sudah banyak sekali jenis engine yang dirancang oleh manusia. Penjelasan mengenai tentang komponen-komponen yang ada pada engine ekskavator. Yang pertama ada silinder blok. Silinder blok ini merupakan sebuah struktur terpadu yang terdiri dari silinder dari motor bakar, torak, dan beberapa atau bahkan semua yang terkait dengan struktur sekitarnya. Bisa disederhanakan, blok silinder merupakan bagian dasar atau komponen inti mesin yang digunakan untuk menopang semua bagian utama mesin seperti piston, kepala silinder, oil pan, dan poros engkol. Sedangkan blok berfungsi sebagai tempat penyimpan tenaga dan juga berguna sebagai tempat terikatnya sebagian besar komponen pada mesin. Kedua, piston. Piston ini merupakan komponen mesin yang membentuk ruang bakar bersama-sama dengan silinder blok dan silinder head. Piston juga melakukan gerakan naik turun untuk melakukan siklus kerja mesin, serta piston harus mampu meneruskan tenaga hasil pembakaran ke crankshaft. Kemudian ring piston. Ring piston ini merupakan salah satu komponen yang dipasangkan dalam aku ring atau ring groove pada piston atau torak. Diameter luar ring torak ini sedikit lebih besar daripada dengan piston itu sendiri. Ketika ring piston terpasang pada piston, karena ring piston itu sifatnya elastis, maka menyebabkan mengambang dan sehingga menutup dengan rapat pada dinding silinder. Kemudian flywheel. Flywheel sendiri merupakan sebuah piringan yang terbuat dari cast iron dan dibawa pada ujung crankshaft. Crankshaft hanya mendapat tenaga putaran dari langkah kerja saja. Agar crankshaft bekerja pada langkah lainnya, crankshaft harus dapat menyimpan daya putaran yang diperolehnya. Kemudian crankshaft. Dalam engine, crankshaft memiliki peranan yang penting untuk mengubah gerak lurus menjadi gerak putar. Pada Colt diesel ini, crankshaft yang digunakan adalah Hickory Deforming Internal dengan balance wake. Fungsi dari balance wake ini menjamin keseimbangan perputarannya. Kemudian ada mekanisme katup. Bagian-bagian yang menggerakkan, membuka, serta menutup katup pada waktu yang teratur disebut dengan mekanisme katup. Mekanisme katup sendiri dibagi dalam beberapa susunan katup, yaitu jenis katup sisi atau side valve dan jenis katup kepala atau overhead valve. Pada mesin Kemudian B. Sistem pemindah daya ekskavator. Secara umum, sistem pemindah daya pada alat berat tidak jauh beda dengan power train kendaraan ringan. Beberapa komponen tersebut antara lain satu, kopling. Kopling berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan tenaga dari mesin menuju komponen powertrain lainnya. Kopling akan diaktifkan saat operator akan mengubah tingkat percepatan gigi. Dalam hal ini, putaran mesin harus diputus, kalau tidak akan timbul efek nyentak karena perbedaan rasio gigi. Kemudian transmisi. Transmisi berfungsi sebagai perangkat yang mengubah rasio gigi. Artinya saat kita mengganti posisi gear, maka tentang porsi kecepatan alat berat bisa berubah. Komponen ini memanfaatkan atau memperbesar momen ketika sedang menanjak, serta memperbesar range kecepatan alat berat yang kita berada di jalan rata. Kemudian transfer gear. Pada beberapa jenis mesin seperti wheel loader yang memiliki 4 roda dan 4 penggerak atau 4WD, maka perlu komponen tambahan seperti transfer gear. Fungsinya untuk membagi putaran output dari transmisi ke masing-masing roda. Kemudian diferensial. Fungsi diferensial adalah untuk membuat putaran roda kiri dan kanan berbeda saat belok agar tidak terjadi slip. Komponen ini bisa ditemui pada mesin yang masih menggunakan roda seperti wheel loader dan dump truck. Kemudian drive shaft. Drive shaft merupakan poros yang dijadikan penghubung antara dua komponen powertrain yang lain yang lokasinya berjauhan. Tidak semua alat berat dilengkapi drive shaft, hanya alat berat yang menggunakan roda yang dilengkapi drive shaft. Kemudian final drive. Final drive adalah gigi terakhir yang menghubungkan tenaga dari komponen powertrain ke roda. Selain sebagai penghubung, final drive juga akan mereduksi putaran input untuk menaikkan torsi putaran,
memanfaatkan perbedaan mata gigi. Final drive juga berperan untuk mengubah arah tenaga dari powertrain secara tegak lurus sehingga bisa diteruskan ke roda. Kemudian sistem hidrolik ekskavator. Bagian-bagian sistem hidrolik ekskavator yang pertama tangki hidrolik atau hidrolik tank, yaitu berfungsi sebagai tempat penampungan oli dari sistem. Dan itu juga berfungsi sebagai pendingin. Oli yang kembali berikut ini merupakan komponen yang ada pada tangki hidrolik. Prinsip kerjanya itu oli yang berada dalam tank akan tersedot oleh pompa melalui filter saringan. Oli yang bertekanan tersebut akan dikeluarkan atau dialirkan pada sisi yang lain katup. Kemudian oli yang berada di dalam akuator kembali ke tangki melalui proses cooling atau pendinginan. Dan kegiatan ini berjalan secara terus-menerus selama sistem dijalankan. Kemudian pompa hidrolik atau pompa torak aksial. Pompa torak aksial ini adalah di mana energi mekanik dari penggerak pompa diubah menjadi energi mekanis. Aliran dari cairan yang dipompa dengan menggunakan elemen yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Kemudian hidrolik control valve. Hidrolik pump menghisap oli dari hidrolik tank, kemudian mensuplai sistem aliran yang dihasilkan oleh hidrolik pump tersebut. Dinaikkan tekanan, diatur jumlah aliran, dan diatur arah alirannya untuk mengoperasikan perlengkapan kerja unit penggerakan. Aturan ini dilaksanakan oleh hidrolik control valve atau pengontrol hidrolik. Beberapa fungsinya hidrolik control valve diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama pressure control valve, kedua flow control valve, tiga direction control valve. Keempat, aktuator. Aktuator berfungsi untuk menggerakkan perlengkapan kerja atau attachment. Prinsip kerjanya adalah merubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Kelima, oil cooler atau pendingin berfungsi untuk membuang atau mengurangi panas dari oli pelumas sehingga sifat-sifat konsentrasi oli dapat terjaga. Suhu mesin yang stabil membuat kinerja mesin optimal dan hemat bahan bakar. Kemudian ada filter. Fungsi filter adalah menyaring kotoran yang terkandung dalam oli agar tidak ikut bersirkulasi dalam sistem. Pada filter AC dilengkapi dengan bypass valve yang berguna untuk memberikan jalan lain atau safety bila filter buntu atau kotor. Selain itu, pada unit-unit tertentu ada juga yang dilengkapi dengan indikator filter. Bila bypass valve bekerja karena filter buntu atau kotor, indikator akan memberikan tanda agar filter segera dibersihkan atau diganti dengan baru. Berikut merupakan filter yang perlu digunakan dalam glosar. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika saya ada salah kata maupun salah penulisan dalam PowerPoint saya meminta maaf. Terima kasih. Selamat pagi.